What's up movie lovers, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama gua Jaka Warna di konten alur cerita film. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke movie lovers, alur cerita kali ini akan mencerita tentang film thriller yang berjudul Ready or Not yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Film Ready or Not itu sendiri bercerita tentang seorang pengantin baru yang harus mengikuti ritual permainan pada tengah malam untuk bisa diakui sebagai anggota baru dalam keluarga mertuanya yang sangat kaya raya. Namun, ia tidak tahu bahwa permainan itu akan mengancam nyawanya. Pada awal cerita, tampak dua anak kecil yang sedang berlari-lari di sebuah rumah yang sangat besar. Mereka adalah Alex dan Daniel. Daniel menyuruh Alex untuk bersembunyi. Lalu Alex dikejutkan oleh seorang pengantin pria. Tampak dia sedang terluka parah dan meminta Daniel untuk tidak bersuara karena ia sedang diburu dan dibunuh. Daniel malah berteriak, lalu datanglah orang-orang yang akan membunuh pengantin itu dan menembaknya dengan panah. Lalu ia diseret ke sebuah ruangan khusus keluarga Ledomas. 30 tahun kemudian, tampak sepasang calon pengantin yang sedang berbahagia pada hari itu. Dia adalah Grace yang diperankan oleh Samara Weaving dan Alex yang kini sudah dewasa yang diperankan oleh Mark O'Brien. Sebelum menikah, Daniel menemui mereka dan mengingatkan Grace untuk pergi dan tempatnya bukan di keluarga ini. Namun Grace menghiraukannya dan menganggapnya sebagai lelucon. Daniel pun pergi dan menganggap Grace sudah mengetahui semua risiko yang akan dihadapinya nanti. Alex sempat mengingatkan Grace untuk pergi saja karena keluarganya sangat-sangat kacau. Namun Grace tetap memilih ingin menjadi bagian dari keluarga Ledomas yang kaya raya. Acara pernikahan pun sangat meriah, namun Grace tampak tidak suka dengan sikap bibinya, Alex, yang menatapnya dengan penuh kebencian. Daniel berkata bahwa bibinya itu ingin tahu Grace wanita mata duitan atau bukan. Ketika mga pengantin, mereka dikejutkan dengan bibi Alex yang sedang memperhatikan mereka di depan pintu rahasia kamar mereka dan memperingatkan mereka untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Bibi Alex memberitahukan bahwa mereka sudah ditunggu oleh anggota keluarga lainnya. Grace pun tak habis pikir dengan kelakuan bibinya Alex. Alex pun menjelaskan bahwa bibinya tipe orang yang tidak segan-segan melanggar batas aturan. Grace pun bertanya kepada Alex apa yang mereka tunggu. Alex pun menjelaskan bahwa setiap ada anggota baru di keluarga Ledomas, pada pertengahan malam mereka harus melakukan suatu ritual permainan, dan Grace sebagai calon anggota baru harus melakukan ritual permainan itu. Setelah itu, ia akan resmi diterima sebagai keluarga baru dari Ledomas. Grace pun agak heran, namun ia akan siap bermain dan terlihat optimis melewati permainan itu. Setiba di ruang keluarga, ibunya Alex mengajak Grace untuk ngobrol dengannya. Ibunya Alex meminta agar Grace memujuknya untuk kembali ke keluarganya seperti dulu, karena ia tidak suka dengan ritual keluarganya dan memilih untuk meninggalkan rumah itu. Tiba-tiba Alex menghampiri Grace dan mengatakan ia kurang baik. Grace pun menyarankan untuk beristirahat saja dan melanjutkannya besok. Namun Alex menolak dan mengatakan bahwa permainannya harus dilakukan malam ini juga. Ketika Grace tampak bercengkrama dengan anggota keluarga lainnya, seorang pelayan yang bernama Stephen mengingatkan bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 11:55 malam. Dan itu artinya permainan siap dimulai. Tampak mereka menuju ruangan khusus keluarga Ledomas. Kini semua anggota duduk melingkar. Mereka antara lain kakaknya yang alkoholik, Daniel, ayah mereka, Tony, ibu mereka, Becky, istri Daniel yang angkuh, Chanity, adik Alex pecandu narkotika, Emily, suami Emily yang cengeng, Fitz Bradley, dan bibinya Alex yang muram, Helen. Selain itu, Tony menjelaskan kepada Grace bahwa untuk menjadi anggota keluarga Ledomas, Grace harus berpartisipasi dalam sesi di mana Grace diharuskan untuk mengambil kartu dari kotak kayu misterius dan memainkan permainan yang tertulis di kartu tersebut dengan anggota keluarga lainnya.
Konon, kakek buyutnya Victor Ledomas membuat perjanjian dengan seorang pria yang bernama Lebail, di mana Lebail akan membantu membuat Victor kaya raya jika menetapkan tradisi ritual ini. Lalu, ketika Grace telah mencabut kartunya, tampak ia tertawa kecil. Ketika Grace memperlihatkan kartunya kepada mereka, mereka tampak diam karena tulisan di kartu tersebut bertuliskan hide and seek, yang artinya petak umpet. Grace mengira ini hanya sebuah lelucon, tapi mereka harus melakukan permainan tersebut. Grace pun dipersilahkan untuk bersembunyi sebaik mungkin, namun ia agak protes dengan CCTV yang setiap waktu akan memantaunya. Karena ini tradisi, semua CCTV pun dimatikan dan semua akses pintu keluar pun dikunci. Grace pun bergegas mencari tempat persembunyiannya. Tampak semua anggota keluarga dibekali senjata yang berbeda-beda, terkecuali Alex. Dia pun berpencar dan untuk menemukan Grace. Alex pun tampak resah dan mencari cara untuk membantu Grace. Scene pun berganti. Tampak seorang pelayan terbangun karena anak kecil yang bernama George tidak ada di atas kasurnya. Ia pun mencari anak itu. Ketika itu, Grace sedang bersembunyi dikagetkan dengan bekaman Alex yang menariknya. Ia mengajak Grace untuk bersembunyi di pinggir tempat tidurnya. Pelayan itu mencari George ke kamarnya sambil memanggil-manggilnya. Namun ketika hendak keluar, tiba-tiba kepalanya ditembak oleh Emily yang mengira bahwa yang ditembaknya itu adalah Grace. Grace yang menyaksikan kejadian itu tampak kaget. Ia tak menyangka bahwa permainan petak umpet itu membuat ia diburu untuk dibunuh. Ayah, Bibi, dan Steve muncul. Mereka kaget bahwa yang terkena sasarannya adalah pembantu, bukan Grace. Mereka pun membawa mayat itu keluar. Saat mereka semua sudah pergi, Alex membawa Grace ke tempat yang aman. Grace tampak kesal kenapa Alex tidak memberitahukannya bahwa keluarganya seorang psikopat. Alex berusaha menenangkan Grace. Karena Grace menarik kartu jelek, maka ia akan menjadi tumbal malam ini sebelum fajar tiba. Alex menyuruh Grace untuk kabur lewat dapur belakang, dan Alex akan berpura-pura dan berpihak kepada keluarganya. Saat Grace mencari jalan keluar, ia bertemu dengan mereka yang sedang membawa mayat pelayan tadi. Tiba-tiba, Emily datang dari arah belakang dan menembak ke arah Grace. Beruntung saja, pelurunya meleset dan hampir mengenai mereka. Grace pun cepat-cepat lari. Grace bersembunyi di tempat biliar, dan ia bertemu dengan Daniel. Grace pun meminta mohon untuk tidak membunuh. Daniel pun memberinya 10 detik untuk kabur. Daniel pun memanggil anggota keluarga lainnya. Ia mengakui bahwa Grace sudah berhasil kabur. Emily dan suaminya pun datang. Ia dipojokkan karena sudah membunuh salah seorang pelayan. Suaminya lalu menawari senjata panah tembak padanya. Tak sengaja, Emily menarik pelatuknya dan mengenai seorang pelayan lagi, yang tadinya ingin memberitahukan keberadaan Grace. Karena pelayan itu belum mati, Bibi Helena mengakhiri hidupnya dengan kapak yang dipegangnya. Mereka mencoba untuk menyalakan CCTV untuk menemukan Grace, namun Alex sudah mendahuluinya. Grace pun masuk ke ruangan rahasia keluarga Ledomas yang tadi dan membawa senjata yang dipajang lengkap dengan pelurunya. Ia pun sempat melihat dirinya di cermin. Ia menuju ke ruangan dapur, namun pintunya terkunci. Grace mencoba untuk menembaknya, namun pelurunya kosong. Ketika ia ingin memasukkan pelurunya, tiba-tiba Stephen datang. Grace pun bersembunyi di bawah meja sambil berusaha mencoba memasukkan peluru itu. Grace mencoba menghadang Stephen dengan santai. Ia berkata bahwa senjata itu hanyalah pajangan. Grace pun mencoba menarik senapannya dan ternyata benar. Stephen berusaha merebut dan melawannya. Grace dengan sigap memukul Stephen dengan air panas ke wajahnya. Lalu, apakah Grace bisa selamat dan berhasil keluar dari rumah keluarga psikopat itu? Temukan jawabannya di part kedua ya.